Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pertama dan yang paling utama sama-sama kita ucapkan yang sebesar-besarnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin dan ridhonya lah pada malam ini, malam ke-10 Muharram atau malam Asyura, kita dapat bertemu, bahkan dapat bersilaturahim, bermajelis taklim di Masjid Al-Aminin yang sangat kita muliakan ini. Mudah-mudahan dengan rahmat dan ridho Allah, pertemuan kita malam ini adalah pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena hidup yang bagus itu adalah hidup yang berkah. Berkah artinya apa yang kita inginkan semua terpenuhi, cukup dan bermanfaat, bukan hanya bagi kita tapi juga bagi orang lain. Itu berkah. Jadi kalau kita hidup ini walaupun harta melimpah, ilmu tinggi, terkenal, tapi tidak pernah merasa cukup alias puas, apalagi kalau manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri, orang lain tidak merasakan manfaat, itu belum berkah. Jadi keberkahan itu bukan karena banyaknya harta, bukan karena tingginya ilmu, bukan karena popularitas, tapi keberkahan yang sebenarnya ketika kita sudah merasa hidup kita ini cukup, puas, dan bermanfaat baik bagi diri kita maupun orang lain. Itulah makanya hidup berkah ini selalu diminta, supaya apapun yang kita jalani ini bermanfaat dan berguna. Selawat dan salam juga mari sama-sama kita ucapkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan selawat serta salam yang senantiasa kita ucapkan kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti termasuklah kita ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari Rasul ketika berada di tengah-tengah sahabat, ya teman-temannya seperti ini, beliau berkata, kata Nabi, kata beliau, semua umat Islam, semua umatku nanti di akhirat pasti masuk surga, kecuali bagi orang yang tidak mau.
Semua umat Islam, semua umatku kata Nabi, nanti di akhirat pasti masuk surga, kecuali bagi orang yang tidak mau. Pernyataan Nabi ini menjadi pikiran sahabat, penasaran. Apa ada orang yang tidak mau masuk surga? Jangankan orang yang beramal buat baik, orang yang nggak beramal, nggak buat baik aja kalau ditanya mau neraka apa surga, surga. Tapi Nabi katakan ada orang yang nggak mau masuk surga. Sehingga kemudian sebagian sahabat bertanya, ya Rasul, kami mau tahu siapa orang yang tidak mau masuk surga itu. Nah, mendengar pertanyaan sahabat ini, Nabi menjawab, tapi tidak langsung menjawab. Jadi Nabi tidak sebutkan namanya, tidak sebutkan kelompoknya atau identitasnya, cuma Nabi sebutkan tentang perilakunya. Beliau mengatakan seperti ini, orang yang senantiasa taat, cinta kepada Allah dan taat serta cinta kepada Rasul, kepadaku, kata Nabi, orang itu berarti mau masuk surga. Sedangkan orang yang tidak taat, tidak cinta kepada Allah dan juga tidak taat, tidak cinta kepada Rasul, kepadaku, berarti orang itu tidak mau masuk surga. Jadi mau atau tidak masuk surga itu bukan ditentukan oleh nama, identitas, ya, kelompok, tapi ditentukan oleh perilaku. Jadi kalau kita dalam hidup ini selalu taat kepada Allah, kepada Rasul, apalagi baik sama orang tua, berarti kita orangnya yang masuk surga. Tapi kalau dalam hidup ini kita malah penentang Allah, pembenci Nabi, pembenci Rasul, bahkan durhaka sama orang tua, berarti kita adalah orang yang tidak mau masuk surga. Nah, maka oleh karena itu, adik-adik sekalian, adik-adik ustaz semuanya, marilah kita selalu berusaha menjadi orang yang taat kepada Allah, ya, cinta kepada Rasul, dan juga berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena dari Allah, dari Rasulullah, dari kedua orang tua lah kita sampai ke saat ini mendapatkan pendidikan dan pengetahuan itu. Dan semoga dengan cinta Rasul nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat. Pada kesempatan ini sebelum kita lanjutkan, kita selawatan dulu supaya termasuk kita nanti orang-orang yang pertama sekali diberikan syafaat oleh Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Diteruskan di rumah. Jadi salah satu bentuk cinta kita kepada Rasul ya membaca selawat dan salam. Selawat dan salam ini maknanya adalah memuji dan menghormati. Adinda sekalian yang Ustadz sayangi, Ustadz cintai, pada malam ini kita akan coba bicarakan tentang makna hijrah. Kenapa Ustaz membahas tentang hijrah ini? Karena pada saat ini kita sudah memasuki tahun hijrah atau tahun hijriah yang baru. Kalau yang lalu 1441 H, sekarang 1442 H. Itu artinya hijrah atau hijriah. Apa sebenarnya makna hijrah atau hijriah ini?
Hijrah itu kalau diartikan bahasa artinya pindah. Pindah, ya, beralih, berubah. Jadi ada 3 makna hijrah. Bisa pindah, kalau pindah berarti fisik ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi dulu lakukan dari Makkah ke Madinah. Tapi kalau pengertiannya beralih atau berubah, itu lebih ke hal yang non fisik. Ya, misalnya perilaku, mental. Ya, dari nggak bagus ke bagus. Dari bagus lebih bagus lagi. Dari buruk ke baik, dari baik lebih baik. Itu makna hijrah yang artinya beralih atau berubah. Bagaimana hijrah sekarang dengan hijrah yang dulu? Kalau hijrah di masa Nabi jelas itu hijrah fisik, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau sekarang ini atau di masa yang sekarang ini, hijrah tidak bisa lagi mengikuti hijrah fisik Nabi. Kalau sampai setiap tahun kita pindah-pindah rumah, namanya kontraktor, tukang kontrak, ya kan? Setiap tahun berganti pindah rumah, angkat barang, itu namanya kontraktor. Ya, di mana-mana kontrak. Jadi hijrah yang sekarang itu setiap tahun berganti, berarti kita beralih atau berubah dari perilaku yang nggak bagus, dari sikap yang nggak bagus kepada yang bagus. Dari perbuatan maksiat kepada taat. Dari taat mendekati amalan malaikat. Ini hijrah. Makanya kalau memaknai tahun hijrah, berarti sekarang ini artinya adalah tahun perubahan. Tahun perubahan. Dari sesuatu yang kurang kepada yang lebih atau sempurna. Rasul mengatakan dalam hadis, mengapa kita harus berubah? Karena Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa faizun, wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa fajirun." Siapa orang yang hidupnya hari ini lebih bagus daripada hari yang lalu, hari yang semalam, itu orang yang beruntung, orang sukses. Dan siapa orang yang hidupnya hari ini, kata Rasul, sama saja dengan hari yang lalu, itu orang yang rugi. Rugi umur, rugi waktu, rugi kesempatan. Dan siapa pula orang yang hidupnya hari ini malah lebih buruk daripada hari yang lalu, maka itu adalah orang yang celaka, orang yang durhaka, pendosa. Kalau disuruh milih 3 kelompok ini, jadi orang beruntung, jadi orang rugi, kemudian jadi orang yang celaka, pilih yang mana? Beruntung. Nah, kalau pilihannya jadi orang beruntung, berarti harus berusaha tahun ini lebih bagus daripada tahun yang lalu. Apa yang bagus? Nah, kalau bicara bagus ini kan terlalu luas, semua. Makanya para ulama kita mengatakan yang perlu dibagusin tiap tahun, yang paling penting dulu 4. Selebihnya kalau mau dibagusi silakan. Jadi nanti adik-adik sekalian, adik-adik ustaz, kalau mau merubah atau memperbaiki diri kita, ya, perhatikan yang 4 ini dulu. Kalau 4 ini sudah bagus, sudah berubah, sudah lebih baik, silakan bagusi, rubah yang lain, boleh nggak apa-apa. Tapi yang 4 ini dulu. Jangan yang 4 ini belum, tapi yang lain udah berubah. Apa yang 4 itu? Kata ulama yang pertama, ya, yang pertama tajdidul iman,
reformasi, perbaiki, tingkatkan kualitas iman. Iman itu apa artinya? Kepercayaan, keyakinan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah mantapkah iman kita? Udah kuat nggak? Sampai sekarang kita sedang diuji Allah dengan virus, dengan pandemi COVID-19. Bagaimana iman kita kepada Allah? Mana lebih takut kita? Sama virus atau sama Allah? Nah, kalau sama Allah kita masih lebih takut daripada sama virus, berarti iman kita masih kuat, masih mantap. Itu karena kita nggak kena. Coba kalau kita yang kena, ayo, takut sama Allah atau takut mati? Nah, itu ujian, ini ujian. Dan ujian ini nggak akan berhenti sampai kita mati. Kenapa? Karena dunia makanul musibah. Dunia tempat musibah. Dunia tempat ujian dalam bentuk bala. Musibah. Jadi kalau nggak mau mengalami ujian di dunia ini, keluar dari dunia ini. Artinya apa itu? Kalau meninggalkan dunia, keluar dari dunia, mati. Orang mati kan disebut orang meninggal dunia. Kalau nggak siap untuk tinggal di dunia ini karena nggak sanggup menghadapi musibah atau ujian dari Allah, berarti dia harus keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, alias mati. Nah, mau mati cepat atau lambat? Sekali lagi kembali kepada iman. Makanya dalam menghadapi musibah yang sekarang ini, kalau iman kuat, dia nggak takut mati. Betul kan? Nggak takut mati. Tapi kalau iman lemah, waduh, bagaimana nanti ini masih muda, belum tamat SD, belum tamat SMP, belum tamat SMA, belum punya pacar lagi, ya kan? Anak muda pula, anak mudi, belum kawin. Enak yang udah kawin, mati, kiamat, udah ngerasain. Yang belum, gimana nih? Nah, ini iman-iman yang lemahnya seperti itu nih, takut mati. Ya, kita nggak perlu takut mati. Kenapa? Takut pun kita mati bakal mati. Jadi yang paling bagus itu apa? Kita udah tahu mati, bakal mati. Ya udah persiapkan aja. Persiapkan aja. Kematian itu datangnya tidak melihat umur, tidak melihat ya usia. Jangankan yang tua 70 tahun, 60, 50, 40, 30, bayi baru lahir aja mati. Bahkan belum sempat lahir kan masih dalam kandungan sudah mati. Nah, jadi tiba-tiba, makanya karena tiba-tibanya kematian ini, kita mesti mempersiapkan, siapkan diri menghadapi mati. Itu yang paling penting, jangan takut mati. Nanti kalau takut mati macam-macam kita buat. Ada yang belajar ilmu kebal, ya, ada yang pakai jimat, kan? Ada yang sampai syirik, bersekutu dengan iblis, biar malaikat mau takut. Mana malaikat mau takut? Kalau iblis juga nanti bakal dicabut nyawanya sama malaikat maut. Ingat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat maut itu setiap hari, sehari semalam melihat wajah manusia 70 kali. Setiap hari malaikat maut melihat wajah kita manusia 70 kali sehari semalam. Sehari semalam itu berapa jam? 24 jam itu berapa menit? 1440 menit bagi dengan 70, 21 menit sekali malaikat maut nengok wajah kita. Mau kecil mau besar sama. 21 menit sekali malaikat maut nengok wajah kita.
Berarti malaikat maut itu lebih sayang daripada orang yang kita anggap sayang sama kita. Katakanlah yang sudah punya pacar. Berapa sering dia nengok kita? Tiap hari gak mungkin. Paling seminggu sekali. Seminggu sekali berapa jam? Bandingkan dengan malaikat maut ini. Udahlah, gak usah pacar, terlalu jauh. Orang tua kita anggap yang paling dekat sama kita, betul? Paling, katakanlah paling sayang sama kita. Berapa kali sering melihat wajah kita? Setiap hari. Setiap hari, maksud dalam pengertian khusus. Dalam pengertian khusus ditemani wajah kita ini. Oh, ini wajah anakku. Bersama kita setiap hari, tapi melihat wajah kita, orang tua pun kadang-kadang nggak sempat. Mungkin waktu bangunkan tidur, ya, atau waktu manggil makan sama, atau ketika disuruh nyuruh. Selebihnya enggak. Tapi malaikat maut dalam 24 jam itu, sehari semalam, itu melihat wajah kita 70 kali. Oh, ngapain malaikat maut ini sampai 70 kali nengok wajah manusia? Apakah dia jalan-jalan iseng? Mana ada tugas malaikat jalan-jalan iseng? Dia itu melihat kita siap-siap nyabut nyawa. Mana tahu Allah perintahkan langsung cabut nyawa, cabut nyawa. Karena malaikat maut sendiri pun nggak tahu kapan kita mati, kapan kita dicabut. Makanya dia standby. Ya, begitu diperintahkan langsung cabut, sebab dia lagi berhadapan. Nabi melanjutkan hadisnya. Ketika malaikat mau menjumpai kita, melihat wajah kita, dilihatnya kita lagi ketawa-ketawa, cengengesan, joget-joget, ada yang selfie-selfie lagi. Di situ malaikat maut heran. Ya Allah, ini manusia kelewatan betul, kata malaikat maut. Aku setiap saat diperintahkan Allah tiba-tiba mencabut nyawa dia. Dia malah cengengesan. Dia malah cengengesan. Gak tahu diri namanya, kata malaikat maut. Maka di sini kita diingatkan, ya, setiap saat berhati-hati. Ya, jangan lihat umur kita anggap usia panjang atau hidup kita lama, tidak. Kalau sudah datang ajal, faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal menjemput, maka tidak bisa dipercepat atau diperlambat 1 detik pun, tidak bisa. Dan yang bikin orang mati itu bukan sakit. Yang bikin orang mati juga bukan umur. Yang bikin orang mati adalah ajal. Ketika ajal sudah datang, batas. Dan kita masing-masing ini sudah ada batasnya. Ya, kita masing-masing sudah ada batasnya. Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Ustaz aja ada 48. Nah, ada 48 Ustaz. Bayangkan kalau 50 berarti 2 tahun lagi kalender, 2 kalender. 2 tahun lagi. Nah, tapi jangan dipikir, oh Ustaz 2 tahun lagi, karena udah 48. Saya masih 19, lama. Jangan diukur dengan umur Ustaz yang 50 tahun. Kita masing-masing udah punya ajal. Kita pikir kita nanti sampai 50 tahun, nggak taunya sekarang 19. Tahun depan udah dipanggil. Mau bilang apa lagi? Nah, makanya harus mempersiapkan diri. Jadi kuatkan iman, tingkatkan iman, supaya menghadapi apapun tidak takut. Kalaupun takut, takutlah lebih utama kepada Allah. Kalau kita hanya takut kepada Allah, insya Allah sama yang lain kita nggak takut. Tapi kalau kita lebih kuat takutnya kepada makhluk Allah, nanti takutnya kita nentang sama Allah. Padahal makhluk Allah ini pun ciptaan Allah, kan gitu. Siapa yang takut sama Allah, insya Allah yang lain jadi mudah dihadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, tajdidul wal ibadah. Reformasi, perbaiki, tingkatkan ilmu dan ibadah. Kenapa ilmu dan ibadah ini digandeng? Nah, karena tidak berguna orang punya ilmu kalau nggak diamalkan dalam bentuk ibadah. Tidak berguna juga orang beribadah tanpa ilmu.
Ya, nggak berguna orang punya ilmu tapi nggak diamalkan. Amal itu bentuknya ibadah. Tahu tentang sholat tapi nggak sholat. Tahu itu ilmu. Tahu ilmu tentang sholat tapi nggak sholat, maka ilmunya sia-sia. Kan gitu. Ya. Tahu ilmu tentang puasa tapi nggak puasa. Tahu ilmu tentang zakat tapi nggak zakat. Tahu ilmu tentang, ini masih muda ya, haji tapi nggak haji, maka sia-sia punya ilmu. Atau sebaliknya, sholatnya rajin tapi menurut dia sendiri, kalau dilihat dari ilmu fikihnya salah-salah sholatnya. Ada pula dari berdiri langsung sujud, udah itu tidak pula ruku. Nah, itu kan nggak betul. Kayak kemarin beredar di WA ya, ada orang sholat jenazah Covid pakai acara ruku pula itu. Untung nggak tembus ke sujud. Nampak kali lah ini ibadah tapi nggak pakai ilmu. Mana ada sejarahnya orang sholat jenazah, mau jenazah Covid, mau jenazah apapun pakai ruku. Kenapa? Karena rukun dari sholat jenazah itu cuma takbir. Takbir 1, takbir 2, takbir 3, takbir 4. Ini kawan masuk ruku pula. Nah, ini menunjukkan ini. Jadi kalau ada orang beramal tanpa ilmu, sesat. Orang berilmu nggak beramal sia-sia, tapi orang beramal nggak pakai ilmu sesat. Makanya ilmu dengan amal atau ibadah tingkatkan sama-sama, perbaiki sama-sama. Jangan gitu-gitu aja ilmunya. Kadang-kadang kita kembali ya, ilmu dunia luar biasa aja, semangat belajar matematika lesnya sampai pulang malam, ya kan? Matematika, bahasa Inggris, eksakta, piano, les nyanyi, wah, giliran ngaji asal, ya kan? Makanya kadang-kadang Ustaz seringkali dalam pengajian ibu-ibu nyindir ibu-ibu, ya. Ibu-ibu ini kadang-kadang kalau anaknya mau belajar ilmu-ilmu dunia, wah luar biasa didorongnya, semangat. Apalagi belajar nyanyi, mau jadi penyanyi, didampingi terus sampai jadi artis. Giliran ngaji, anak dilepas, ya, udah pergi kau ngaji. Di mana mak? Ya di masjid lah, di musola. Sama siapa mak? Sendiri kan banyak kawan di situ kata mak yang ulang. Mana pakaiannya mak? Aku cari di lemari itu banyak baju bapakku. Mau akan diambil lah baju bapaknya besar-besar semua. Jalan dia macam orang-orangan ke musola. Orang-orang sawah itu macam mana baju besar baju bapaknya dipakai? Nggak ada sarung mak. Cari di lemari itu banyak sarung. Iya, tutup sarung. Panjangan sarung daripada badannya. Macam mana lagi? Gitulah anak yang mau diharapkan menjadi anak yang soleh tadi, anak yang pintar, ya, pintar agama. Tapi dilepas sampai sana, hobinya nggak ada pula. Ini pengalaman Ustaz pribadi. Waktu itu Ustaz ngajar maghrib mengaji itu beberapa tahun yang lalu lah. Itu banyak yang ngaji seperti ini, nggak ada kopi ya, nggak ada benci. Jadi Ustaz tanya, kamu kenapa nggak ada kopi ya, nggak ada benci? Nggak ada Ustaz, nggak ada uang untuk beli. Oh gitu ya? Iya Ustaz. Ya udah. Gini, kalau emang nggak ada uang untuk beli, nah nanti Ustaz belikan. Tapi bilang dulu sama orang tuanya, ya, tanya dulu, bisa beli peci nggak? Kalau nggak bisa nanti biar Ustaz belikan. Iya Ustaz, makasih Ustaz. Pulang dia, pulang ngomong sama orang tuanya seperti itu. Besok datang, Ustaz tanya lagi, macam mana? Jadi beli peci nggak? Belum ada Ustaz. Kata orang tua saya, terima kasih Ustaz banyak kali mau belikan peci. Oh jadi enggak orang tua yang beli? Enggak. Karena Ustaz nawarin beli, ya orang tua saya terima kasih Ustaz. Wah, kawan.
Ya udahlah, nggak apa-apa. Ustaz carikan donatur. Terakhir anak-anak yang ngaji itu udah nggak pakai bayaran, kita kasih sarung, kita kasih baju koko, kita kasih peci. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang pandai-pandai. Karena ini ceritanya beberapa tahun yang lalu. Begitulah model sekarang ini, ya, orang tua banyak menyuruh anak pandai ngaji, menjadi anak baik, anak soleh, tapi dilepas dia, nggak dibimbing. Beda dengan menuntut ilmu dunia. Sampai kemanapun, mau apa nak, daftar apa, KDI, udah kita beli baju jutaan rupiah, jangan takut, kita sewa mobil, pesawat terbang gampang. Giliran anak ngaji, pergi ke musola, baju bapaknya dipakai. Macam mana? Anak nggak macam apa kan orang-orang Ansawat. Nah, jadi tingkatkan ilmu ibadah kalau mau tahun ini lebih bagus daripada tahun yang lalu. Yang ketiga, tajdidul akhlak. Reformasi, perbaiki, tingkatkan kualitas akhlak. Akhlak itu apa artinya? Perilaku. Nah, jadi berubah menjadi orang baik itu usaha di tahun baru. Jangan tahun ini lebih buruk daripada tahun yang lalu. Waduh, celaka kita. Ya, karena kita nggak tahu. Kalau tahun yang lalu kita masih selamat, umur masih panjang, takutnya tahun ini pula kita dipanggil Allah. Orang yang husnul khotimah sama su'ul khotimah, di mana bedanya? Coba Ustaz nanya dulu. Orang yang husnul khotimah dengan su'ul khotimah, matinya bagus dengan nggak bagus, bedanya di mana? Bedanya di perilaku pada saat mati. Bedanya di situ. Bukan di tempat matinya, di perilaku pada saat mati. Kalau pada saat dia mati itu sedang ibadah, sedang buat baik, husnul khotimah, walaupun tempatnya belum tentu dianggap baik. Tapi kalau pada saat itu dia sedang buat buruk, su'ul khotimah itu, walaupun tempatnya mungkin tempatnya bagus. Ustaz tes dulu, mana yang paling bagus, mana yang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ada orang mati di masjid, sama ada orang mati di hotel. Mana yang paling bagus? Mana yang husnul khotimah, mana yang su'ul khotimah? Ayo. Yang husnul khotimah adalah yang mati di masjid. Yang su'ul khotimah mati di hotel. Itu karena kita melihat tempat, kita nggak lihat perilaku. Kalau Ustaz teruskan, orang yang mati di masjid itu karena dipukuli sebab mencuri otak infak. Orang yang mati di masjid sedang sholat tahajud karena dia seorang ulama, lagi ada seminar di hotel. Sekarang mana yang husnul khotimah, mana yang su'ul khotimah? Tadi katanya di hotel su'ul khotimah. Jadi ukuran orang husnul khotimah dan su'ul khotimah itu di perilakunya, di perbuatannya, bukan di tempatnya. Pernah nggak dengar cerita seorang ulama yang menjadi wali Allah? Ya, dianggap orang jelek, dianggap orang buruk, ternyata dia wali Allah. Kenapa? Karena orang hanya melihat tempat dia bolak-balik keluar masuk. Orang nggak melihat apa yang dibuat. Apa kerja ulama itu banyak? Dia setiap hari pergi ke tempat jual minuman keras, ke ditua, beli, bawa pulang, beli, bawa pulang. Kemudian setelah itu sorenya dia masuk ke tempat pelacuran, ya, masuk keluar setiap hari itu. Orang kalau melihat tempat dia masuk, benci nggak orang? Tapi orang kan nggak tahu apa yang dia buat. Sehingga kemudian ketika dia mati, satu pun orang nggak mau ngurus dia. Padahal dia ulama, dia orang soleh, dia orang baik. Ulama, guru gitu. Wah, sesat nih kata orang. Nggak ada yang ngurus. Akhirnya siapa yang ngurus? Raja yang ngurus. Turun raja dari istana, ngurus dia. Karena dalam mimpi itu raja mendapat perintah dari Nabi, kau jangan duduk manis di istana ini, kau urus tuh seorang wali Allah sedang mati. Rupanya ditanya oleh raja ke warga, kenapa kalian tidak mau urus? Wah, ulama sesat itu,
Tak beres tuh. Selama hidupnya asik mabuk aja tuh. Selama hidupnya asik melacur aja. Apa gitu? Tanya istrinya. Kamu istrinya? Iya. Macam mana suamimu ini? Sebenarnya Raja, udah saya ingatkan sama suami saya, janganlah buat seperti itu. Nanti gak enak pandangan orang. Tapi suami saya tetap buat. Apa rupanya yang dibuatnya? Sebenarnya dibuatnya itu bagus. Dia masuk ke tempat jualan minuman keras, dia beli minuman keras itu. Kemudian sampai di rumah, dia buang itu. Apa dia katakan? Mengurangi dosa dari orang yang jual minuman keras. Bukan dia minum, tapi dia buang. Dia beli, dibuang. Jadi mengurangi minuman kerasnya. Walaupun nggak bisa habis, tapi mengurangi. Kemudian dia masuk ke pelacuran. Dia bukan berzina, bukan pelacur, tapi dia bayar pelacur itu malam itu supaya tidak melacur. Dia bayar, udah, aku bayari kau malam ini jangan melacur. Karena orang melacur itu kan karena tak bayaran. Itulah kejadian. Oh, mulia rupanya. Jadi orang nggak tahu apa yang dia buat. Yang taunya tempat. Makanya kita jangan mengukur orang husnul khotimah, suul khotimah dari tempat dia berada. Lihatlah dari apa yang dibuatnya, dari apa yang dilakukannya. Karena kalau kita melihat tempatnya aja, nanti kita jadi benci. Contoh, telur itu keluarnya dari mana? Nah, kalau waktu makan telur yang dipikiri pantat ayam, apa rasa telur? Ayo. Iya, telur dadar, telur mata sapi. Coba pikir pantat ayam. Aduh, kali ini. Jadi jangan dipikirin tempat keluarnya, pikiri hasilnya itu. Ya. Baik, yang terakhir untuk bisa lebih bagus lagi, tajdidul rizqi wan nasib. Ya, reformasi, perbaiki, tingkatkanlah kualitas semangat untuk bekerja keras. Belajar keras kalau untuk ada di ustadz ini belajar keras, dan kalau untuk orang-orang tua semangat bekerja keras. Kenapa? Belajar keras dan bekerja keras itu dua-dua akan menghasilkan perubahan rezeki kita, perubahan nasib kita. Takdir Allah itu dua macam. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Ada takdir yang bisa berubah, ada takdir yang bisa berubah. Nasib termasuk salah satu takdir yang bisa berubah, asal kita mau berusaha keras. Apa yang termasuk bahagian nasib itu? Di antaranya adalah rezeki, jodoh. Jadi jodoh itu nasib. Artinya apa nasib itu? Kita harus berusaha memilih. Jangan lupa pilih yang bagus. Nabi mengajarkan itu ya. Laki-laki kalau mau nyari perempuan, perhatikan pertama kali kecantikan, yang kedua harta, ya, kekayaan, yang ketiga keturunan, ya, baru yang keempat agama. Tapi kalau mau selamat dunia akhirat, kata Rasul, utamakan agamanya. Utamakan agamanya, maka kau akan selamat. Ya, tapi yang disuruh pertama kali dia cantiknya, itu karena manusiawi kan, orang suka main cantik, betul kan? Nah, itu yang bilang betul tuh pemalas. Tapi memang harus seperti itu. Masa mendapat yang jelek, ya? Tapi sebenarnya nggak ada yang jelek, yang jelek itu kita sebenarnya. Ciptaan Allah ini sebenarnya nggak ada yang jelek. Sejelek-jelek manusia itu masih lebih ganteng daripada penghuni kebun binatang. Nggak percaya, coba ke sana. Ya. Jadi kembali kepada tadi, semangat belajar, semangat bekerja keras, insya Allah nasib berubah. Karena nasib termasuk salah satu bagian takdir yang bisa berubah dengan intervensi atau ikhtiar manusia. Jadi ada di dewasa semuanya, karena ini malam kan semakin larut, dan kita juga ada lagi nanti tugas-tugas yang mau diselesaikan di rumah atau juga mau beristirahat. Jadi Ustaz padakanlah kajinya kita sampai di sini. Mudah-mudahan 4 hal yang kita sampaikan tadi bisa diperbaiki, ya, bisa ditingkatkan sehingga kualitas kita, hidup kita di tahun baru 1442 ini lebih baik, lebih bagus lagi daripada 1441 yang telah kita lalui. Masih ingat nggak dulu
angka 1441 itu kan dianggap angka ganjil yang terbalik, angka kembar yang terbaliknya. Sama juga dengan tahun yang sekarang 2020 angka kembar. Dulu pertama kali tahun ini tiba, itu banyak yang meramalkan karena ini angkanya istimewa, nanti akan ada satu hal yang sangat bagus gitu. Ternyata ramalannya salah semua. Nggak tahunya di tahun 1441 2020 musibah. Musibah lah bulan situ kan. Memang Covid ini mulainya 2019, tapi besarnya dari Januari. Besarnya dari situ sampai sekarang ini. Bahkan menurut ahli medis 2021 pun dia belum selesai. Artinya kita masih akan berteman terus dengan musibah ini. Karena itu jangan takut. Yang penting tetap doa, ya, yakin, pasrah kepada Allah, tapi jangan lupa ikhtiar manusia, jaga kesehatan. Ya, jangan ingat, jangan tidak peduli. Kita orang-orang biasa yang kalau dibilang kesehatannya nggak terkontrol. Wali kota kita aja kena, masa kita, ya. Pada wali kota itu ketat kali menjaga, mana-mana pakai masker, ini hand sanitizer, ganti baju hampir setiap saat. Kalau ketemu salaman, cuma pakai siku aja, mau pakai pergelangan tangan. Udah ngeri orang sekarang, selamatnya macam betinju, ya. Tapi itu kena juga. Nah, kalau kita perlu aman, untuk pantau, pasti lebih kena lagi. Kalau sekarang belum kena, syukur, jaga itu. Jangan berdatangan, nggak ada itu. Kalau kena nanti baru bilang, Pak, tolong, apalagi kita terlepas. Ya. Baiklah, adik-adik Ustaz, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini betul-betul dirahmati, diberkahi Allah. Ustaz berharap adik-adik Ustaz semua bisa menjadi penerus, ya, dari orang tua kita, tokoh-tokoh, ya. Kalau sekarang masih muda, nanti jadi orang tua pada masa yang akan datang. Sama kayak Ustaz dulu, tahun 70-an, tahun 80-an, jadi orang muda. Sekarang udah jadi orang tua. Jadi kalau kalian sekarang jadi orang muda, nanti 2045 calon-calon presiden jadi orang tua di sini. Kalau sampai tahun kita ke 2045, ya nggak tahu kan, kiamatnya kapan nggak tahu. Ada pertanyaan silakan. Nggak ada. Yang dari Putri nggak ada ya. Yang dari Putra cukup. Ya udah nggak apa-apa. Karena ini pertemuan pertama yang perdana mungkin masih malu-malu ya. Nanti yang nggak sempat nanya tapi mau bertanya boleh ya hubungi Ustadz di nomor WA ya. Ada di bawahnya ya. Kalau memang nanti mau. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga majelis kita ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wahdina siratan mustaqima. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah innal batila kana zahuqa. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alna minar rasyidin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika
wa ala ma'rifatika fil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhir doa, berakhirlah tausiah kita pada kesempatan ini. Sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada yang salah-salah mohon maaf dunia wal akhirat. Anak itik main di sawah sambil minum di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Semoga tausiah apa yang kita dengar dapat bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.